Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan menjelaskan hasil data yang ditugaskan dalam tugas statistika pendidikan. Nah, di sini ada sebuah data, datanya seperti ini. Nah, soal ujian semester UAS-nya. Kita tentukan yang nomor satunya terlebih dahulu, kita buka SPSS. Nah, di sini pertama kita ke variabel new. Di sini kita tulis kolom A, kolom B, kolom C, kolom. Nah, desimalnya 0 semua. Kita ke skala semua. Oke, kita ke data view, kita copy semua datanya. Habis itu kita ke Analyze untuk mencari data normality. Analyze, deskripsi, explore. Kita masukkan semua data kelompok A sampai D ke dependent. Plot. Kita centang yang normality. Continue. Oke. Nah, habis itu kita lihat dari data normality-nya ya. Normality-nya. Nih, hasil normality. Kita copy. Masuk. Nah, ini yang nomor satunya ya, ditulis di sini. Nah, kita kan kelompok A yang ke kelompok B-nya itu ketemunya 0,403 yang dimana itu lebih dari 0,05 bisa dikatakan normality, dan kita melihatnya dari sheet yang sebelah kanan. Kelompok C itu 0,112 yang dimana itu lebih besar dari 0,05, itu normality. Kelompok D itu 0,016 kurang dari 0,05, itu datanya tidak normality. Oke. Jadi keseluruhannya itu yang normal itu ada 2 di
kelompok B dan C, dan yang tidak normal itu di kelompok A dan kelompok B. Seperti itu. Nah, habis ini kita mencari yang namanya data homogennya. Homogennya itu kita ke variabel new-nya, kita tulis hasil dan kelas. Nah, di hasilnya itu sama ya, ininya 0 dulu, terus skala, dan kelasnya itu nominal. Nah, di sini kita kopikan semua. Nah, hasilnya itu ditulis dari kelompok A, B, C, D, dan hasilnya itu dari hasil, dan dari kelasnya kita itu kelompokkan dari yang dari kelompok A, B, C, D itu kan ada menurut 1, 2, dan 3, dan 4 itu. Jadi ini karena sudah semuanya ya, kita tinggal mencari yang datanya. Data homogen kita ke analyze, deskripsi, explore. Nah, dari dependennya itu dikeluarkan semua ya. Nah, hasil kita dimasukkan ke dependent dan kelasnya itu dimasukkan ke factor list. Nah, kita ke plot, terus kita power estimation. Nah, continue. Oke. Di sini kita melihat data homogen. Nah, di sini kita hasilnya. Nah, dari hasil homogennya sendiri kita ambil hasil homogen tiga lima tujuh. Nah, dari hasil homogen ini ternyata kita ambil di 0,357 yang dimana datanya itu termasuk data yang homogen, dan
Oke, di sini aku akan menjelaskan yang nomor kedua. Nih, yang nomor kedua itu yaitu kita mencari data one y ANOVA. Berarti kita mencari ANOVA-nya ya dengan data yang nomor satu ini. Nah, kita ke SPSS terlebih dahulu. Nah, kita masih menggunakan data yang nomor satu ya guys. Nah, kita ke Analyze, terus kita ke Compare, terus ke One Way Nova. Nah, di sini dari hasil kita masukkan ke dependent. Dan kelas kita masukkan ke faktor. Nah, terus kita ke post. Terus kita centang yang save. Nah, terus continue. Oke, tunggu sebentar. Nah, di sini kita udah memunculkan hasil dari ANOVA. Terus ada multiple comparison. Kita copy terlebih dahulu yang ini. Terus kita taruh ke Word. Nah, di sini kita sudah menentukan ANOVA. ANOVA-nya itu terbilang yang ini ya. Nih. Nah, berarti sini nah, ternyata di sini sigma itu terbukti 0,005 yang dimana itu kurang dari 0,05. Jadi ya sebesar 0,000 kurang dari 0,05, maka dari H0 sendiri jadi keempat kelompok tersebut memiliki rata nilai yang berbeda. Seperti itu. Nah, jadi yang nomor kedua, ANOVA-nya itu ditolak karena 0,005. 0 hasilnya itu 0,000 kurang dari 0,5. Nah, di sini kita lanjutkan yang di mana nomor 3. Seperti itu. Nah, ini kita harus menentukan data regresi dan persamaan dari regresinya tersendiri. Nah, maka dari itu kita harus mencari dari faktor-faktor kepemimpinan dan regresi mahasiswa. Ke SPSS. Faktor-faktor. Di sini kita ke variabelnya terlebih dahulu, kita tulis faktor kepemimpinan. Ya, kita kan ya.
Sebentar. Kita ke faktor kepemimpinan. Oke. Yang ke lalu yang kedua itu regresi mahasiswa ya. Regresi mahasiswa. Regresi ini namanya regresi mahasiswa. Nah, di sini kita desimalkan menjadi 0. Terus measure-nya kita ke skala. Nah, lalu kita ke data view. Nah, di sini sudah ya, kita copy paste datanya nih semuanya. Ada 20. Nah, sudah ya. Kita lanjut ke yang pertama analyze, yang kedua itu regresinya mana ya? Regression, terus kita ke linear. Nah, yang data X-nya itu masuk ke independen dan data yang Y itu masuk dependent. Nah, terus kita ke oke. Kita ke Nah, ini sudah muncul ya teman-teman nih hasilnya. ANOVA dan covariance persamaan. Kita copy terlebih dahulu. Di sini nomor 3-nya ya teman-teman. Nah, di sini. Nah, di sini ada hasilnya itu 0,00. Ini uji regresi. Uji. Nah, dibacanya yaitu dependent variable. Nah,
kurang 0,05 lebih dari 0,5 di variabel x-nya. Nah, di atas itu ternyata x-nya itu memperoleh kurang dari 0,05. Ternyata z-nya itu 0,000 kurang dari 0,5. Maka variabel x berpengaruh terhadap variabel y. Seperti itu, dan kita mencari persamaan dengan 0,0. Kita bersamakan regresi. Kita melihat dari comparison-nya. Kita melihat di contents. Nah, itu sama dengan y sama dengan ditambah e sama dengan 14,8 itu teman-teman. Nah, ini yang ke diuji
ini persamaan dari regresi. Nah, yang nomor 3 itu dicari di regresi nomor ini ya. Nah, yang kedua ini kita mencari ujian. Kita ketemu hasilnya. Dan yang nomor 1 kita mencari uji normaliti sudah yang kedua itu kita mencari ilho dan hasilnya itu ya. Berarti yang nomor 1 itu uji normality bisa dikatakan dari kelompok A sampai D, yang normalitinya itu di kelompok B dan C, dan kelompok A dan D itu tidak normality, ataupun juga kelompok A itu tidak homogen, dan kelompok B itu homogen, C itu homogen, dan kelompok D itu tidak homogen. Nah, hasil homogennya itu di sini. Nah, dikatakan datanya homogen dari keseluruhan itu. Nah, dari nomor kedua itu tersendiri, uji ANOVA. Uji ANOVA-nya itu ternyata titiknya itu 0,000, yang dimana itu lebih kecil daripada 0,05. Maka hak nolnya itu tersendiri ditolak. Jadi keempat kelompok tersebut itu memiliki rata-rata nilai yang berbeda. Nah, yang nomor ketiga itu uji regresinya. Kita sudah melihat tersendiri, sehingga ternyata itu 0,000, yang dimana itu lebih kecil daripada 0,05. Maka variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, persamaan regresinya itu tersendiri hasil ini. Ini hasilnya dari data yang B14.872 dan 1.12. Seperti itu. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam teknik atau perkataan atau dari sepemahaman saya tersendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.